Ya, baik. Sekarang saya akan coba menjelaskan apa itu metode fixed dan other angles pada mata kuliah robotik. Ya, jadi fixed and Euler angles ini sangat penting eh, dalam menentukan berapakah nilai dari transformasi atau rotasi, matriks rotasi dari satu frame sampai ke frame yang terakhir. Nah, dan ini adalah metode yang paling populer yang digunakan di dalam robotika. Nah, sekarang di fixed angles. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi saya perlu ulang kembali. Jadi kita harus memahami kembali, mereview kembali tentang matriks rotasi ya. Jadi matriks rotasi itu ada matriks rotasi terhadap sumbu X namanya Rx, terhadap sumbu Z namanya Rz, dan terhadap sumbu Y namanya Ry. Nah, jadi ada Rx, Ry, dan Rz. Nah, setiap putaran atau rotasi itu ada diikuti dengan berapa besar derajatnya. Misalnya 90 derajat terhadap sumbu X, maka ditulis dengan Rx 90 derajat. Seperti itu. Dan seterusnya untuk Y dan Z. Nah, sekarang eh, kita coba masuk ke metode yang pertama namanya fixed angles ya. Nah, fixed angles ini dia patokannya jadi dalam memutar sebuah frame itu patokannya adalah frame yang paling pertama sekali ya. Jadi harus ada namanya fixed frames ya. Jadi the rotation takes place about in an axis in the fixed reference frame. Jadi ada reference yang fix, yang tetap, yang dijadikan referensinya, jadi frame-nya. Jadi anggap saja ini, Anda lihat di sini, ini ada frame A, jadi ini ZA, terus ini XA, dan ini YA. Nah, sekarang kita mau memutarkan frame A ini, urutannya adalah X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z. Nah, berarti yang kita putar pertama adalah sumbu X-nya. Jadi RX, ini RX. Setelah diputar, maka yang X yang berikutnya, jadi X yang berikutnya, anggap sini ditulis XB, ya, maka tetap. Karena yang diputar adalah sumbu X-nya. Yang bergerak adalah sumbu Y dan sumbu Z. Seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita putar terhadap sumbu Y. Sumbu Y-nya mana? Yang ini sumbu Y. Ya, maka di sini yang diambil adalah sumbu Y yang ini. Nah, diputar terhadap sumbu Y sebesar B derajat atau beta derajat. Nah, karena yang diputar terhadap sumbu Y, maka yang awalnya eh, Y, ini Y betanya di sini, maka dia bergerak, ya, sedikit sini ya. Kemudian yang eh, XA-nya awalnya di sini, jadi turun sini ya. Kemudian yang ZA-nya awalnya tegak sini, miring jadi bergerak miring lah. Jadi gerak derajatnya kecil sini ya, jadi tidak begitu banyak kelihatan. Ya. Jadi patokannya yang ini. Ketika kita mutar yang ini, maka frame yang telah diputar sebelumnya ini, ya, ini yang telah diputar sebelumnya ini bergerak jadi seperti ini, ya. Kemudian terhadap sumbu Z. Sumbu Z bukan sumbu Z yang ini bukan, tapi yang tegak lurus ke atas ini. Dan karena ini patokannya adalah frame yang pertama, yang fix, ya. Jadi diputar seperti ini, ya. Putar seperti ini. Karena ini kan kalau kita lihat sebetulnya tidak ada di sini, ya. Jadi Z-nya sudah di sini ya posisinya, ya. Jadi ZA-nya tetap di sini, tetap ada dipasangnya untuk memudahkan, ya. Nah, diputar, maka yang ZB-nya di sini awalnya jadi di sini posisinya. Kemudian yang YB awalnya di sini, ya, menjadi ke sana. Kemudian yang ini YB-nya awalnya di sini menjadi ke sini. Dia berputar seperti itu. Nah, ini yang namanya fixed frame. Jadi ketika kita memutarkan frame ini, patokannya adalah frame yang paling pertama. Ya, saya biasa mengatakan fixnya itu yang pertama, yang dijadikan patokan untuk referensi memutarnya, begitu. Nah, itu yang penting aturan dalam memutar uh, frame ketika kita menggunakan fixed angles, ya. Nah, kemudian
Maka dalam menghitungnya berapa matriks rotasinya dalam fixed angles, jika urutannya adalah X, Y, Z, maka perkalian matriksnya itu dibalik. Dari yang paling akhir baru ke depan. Jadi RZ, RY, RX seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi RZ, RY, RX. Udah, ini RZ-nya, ini RY-nya, dan ini adalah RX seperti itu. Oke. Nah, itu adalah yang fixed angles. Kalau yang Euler angles, nah di situ disebutkan each rotation is performed about an axis of the moving system B rather than one of the fixed reference. Jadi, kalau yang Euler angles, patokannya referensi untuk memutarnya itu adalah frame sebelum, ya, frame sebelumnya. Misalkan ada 3 kali putar, maka yang frame yang kedua tadi, untuk jadi yang kedua itu patokan putarannya adalah frame yang pertama. Untuk frame yang ketiga, patokan putarannya adalah frame yang kedua. Referensinya, ya. Jadi seperti ini. Kita mau putar dia Z, Y, X, ya. Maka kita putar Z, ZA, ZB-nya tetap di sini, berarti kan Z-nya nggak berputar. Nggak berpindah arah panahnya, ya. Tetap yang berpindah arah panahnya adalah XA awalnya di sini jadi di sini. YA awalnya di sini menjadi ke sini. Ya, sebesar alfa derajat, ya. Nah, kemudian berikutnya RY. Nah, RY-nya kita bukan lihat frame yang pertama di sini, bukan. Tapi Y sekarang menjadi mana? Ini Y-nya. Nah, ini dia. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, ini yang kita putar. Nah, gitu. Ketika kita putar, maka yang berubah adalah yang Z dan yang X. Begitu. Yang Y-nya tidak berputar. Tidak berubah arah panahnya. Kemudian kita putar terhadap sumbu X. Mana sumbu X setelah diputar tadi? Setelah diputar, ini kan Y, terus ini XB yang setelah diputar, dan ini ZB setelah diputar. Maka kita putar sumbu yang X. Mana yang X? Ini yang X. Maka ini X-nya, ini kita putar. Nah, kita putar, berarti yang berubah adalah YB dan ZB-nya. Awalnya YB di sini, ini YB menjadi ke sini. Kemudian yang ZB awalnya di sini, jadi ke sini. Nah, ini kalau yang Euler angles. Jadi kalau Euler angles, jadi dia patokan memutarnya itu adalah frame sebelumnya. Nah, untuk perkalian matriksnya, jika urutannya adalah Z, Y, dan X, maka perkaliannya sama dari awal sampai akhir, tidak diubah. Jadi langsung aja RZ dikali RY dikali RX, seperti itu. Ini matriks RZ-nya, ini matriks RY-nya, dan ini matriks RX-nya. Jadi kalau misalnya Z, Y, X, langsung aja RZ, RY, RX. Kalau dia X, Y, Z, berarti X, RX, RY, RZ. Beda dengan fix. Kalau fix dibalik urutannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh. Coba Anda cari berapakah matriks rotasi dari frame A ini berubah menjadi frame B. Dengan menggunakan dua-duanya, yaitu fixed dan Euler angles method. Ya. Nah, coba kita lihat caranya. Solusi yang pertama, kita pengen dari seperti ini bentuk frame-nya berubah menjadi seperti ini frame-nya. Nah, ini cara pertama. Rotation steps-nya itu pertama kita putar sumbu Z seperti ini sebesar 180 derajat. Ini saya putar 180 derajat. Maka yang awalnya XA arahnya ke kanan menjadi arah ke kiri. Gitu kan? Kemudian yang YA awalnya ke serong kanan menjadi serong kanan atas menjadi serong kiri bawah ke sini. Jadi ini jadinya. Jadi ini yang XA, ini YA. Setelah diputar terhadap sumbu Z sebesar 180 derajat. Ya. Kemudian saya putar terhadap garis ini. X ini ya. Di X ini saya putar. Saya putar supaya ini Z-nya arahnya ke sana, jadinya seperti ini, maka saya putar ke kanan. Kalau dari arah sini lihatnya. Ya. Tapi kalau dari arah X ini lihatnya putar kiri jadinya. Itu penting ya. Penting dalam melihat ya. Kemudian setelah diputar, maka yang Z ini yang awalnya ke atas menjadi ke depan sana, yang Y awalnya sini, ini ke atas sana. Karena diputar sebesar 90 derajat, ya. Nah, kalau dalam metode ini,
ketika kita menentukan matriks rotasinya hati-hati. Jadi kalau misalkan dia berputarnya ke kanan, ya, kalau dia berputar ke kanan, seperti ini, ya, maka ini dia misalkan 90 derajat ya, maka nulisnya 90 derajat itu minus. Tapi kalau dia putarnya ke kiri seperti ini, sebesar 90 derajat juga, dia nggak ada minus, gitu ya. Nah, cara melihatnya juga harus perhatikan. Jadi kalau misalkan ini, saya melihatnya ini dari, kalau yang pertama sekali rotasi terhadap sumbu Z, lihatnya dari sini. Nah, kalau 180 derajat itu nggak masalah. 180 derajat itu nggak ngaruh. Ya mau minus atau nggak ada minus, ini nggak ngaruh. Ya. Tapi yang 90 yang penting. Atau tidak sama dengan 180 atau tidak sama dengan 360. Itu yang penting. Oke ya. Nah, sekarang ini bagian pentingnya. Nah, bagian pentingnya adalah ini. Oke. Nah, lihat di sini. Kalau Anda lihat di sini fixed method ya. Jadi di fixed method ini Anda lihat di sini. Nah, fixed method, maka kalau kita lihat urut-urutannya, jadi pertama itu dia diputar terhadap sumbu Z sebesar 180 derajat, ya. Kemudian berikutnya Rx minus 90 derajat. Bagaimana bisa dapat ini? Karena patokannya adalah frame sebelumnya, frame yang pertama ini. Jadi saya lihat Rx. Kalau Rx berarti lihatnya dari arah sini, ya, dari arah panah X ini, XA ini. Jadi kalau di sini, ini dari arah sini lihatnya, ya. Nah ini dia putarnya ke kanan, ke depan gitu ya, ke atas, gitu ya. Sehingga yang yang Y ini naik ke atas, Z-nya turun ke sana. Maka dia putar kanan kalau dari X ini. Karena putar kanan, ini lihat, maka dia minus 90 derajat. Sehingga untuk mendapatkan ini, pertama RZ 180 derajat, kemudian Rx minus 90 derajat. Maka ARB itu sama dengan Rx minus 90 derajat dikali RZ 180 derajat. Begitu ya. Oke, dibalik urutannya. Kalau Z, X berarti X, Z gitu. Tapi kalau Euler kita lihat. Nah, step pertama sama deh, 180 derajat. Jadinya kayak gini. Berikutnya, untuk jadi seperti ini, maka sama, putarnya juga X ya. Di sumbu X. Nah, kalau Euler itu lihat frame yang terakhir. Jadi untuk jadi ke sini, maka ini jadi frame acuannya. Jadi kalau misalnya saya putar di sumbu X ini, maka lihat ini X-nya yang terakhir. Maka lihatnya dari sini. Sehingga kalau lihat dari sini, kalau putar ke sana, maka dia kalau lihat dari sini ya, kalau putar ke sana, maka dia arahnya counterclockwise, putar kiri. Maka dia 90 derajat. Maka di sini RZ 180 derajat, kemudian RX 90 derajat. Sehingga ARB sama dengan RZ 180 derajat dikali RX 40 derajat. Nah, sehingga kalau kita hitung seperti ini. Jadi ini yang matriks Rx minus 90 derajat. Jadi 100 00 ini ya. Cos minus 90 derajat ini ya. Ini minus sin minus 90. Sin minus 90. Cos minus 90. Yang ini 180 derajat RZ. Ini matriksnya. Kemudian dari ini jadi kita hitung berapa nilainya. Cos minus 90 itu adalah 0. Maka di sini 0 0. Sin minus 90 adalah min 1. Yang ini min 1 dikali min jadi 1. Ini dia. Yang ini cos 180 itu minus 1. Maka ini minus 1, yang ini minus 1. Sin 180 itu 0. 0 dikali minus tetap 0. Maka di sini 0, di sini juga 0. Dapat ini kita hitung dikali dapatlah ini. Ya. Sama juga dengan yang Euler. Ada 180 dikali Rx 90 derajat. Dapatlah seperti ini. Matriks rotasinya yang ini, terus ini setelah kita hitung masing-masing cos sama sinusnya, dapatlah masing-masing matriksnya, terus dikali dapatlah ini. Anda lihat yang ini dan yang ini nilainya sama. Jika tidak sama berarti ada masalah dalam perhitungan atau dalam menentukan berapa atau matriks rotasi apa dalam urutan pemutarannya. Oke. Nah, tambah lagi contoh yang dari contoh yang pertama tadi kita kasih solusi yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama adalah kita putar terhadap sumbu Z-nya.
Sekarang kalau berikutnya kita putar, yang pertama adalah sumbu X. Patokannya adalah ketika pertama sekali atau setiap kali memutar itu harus dapat satu frame. Usahakan, ya. Jadi ketika saya mutar sumbu X ini, maka target saya harus mendapatkan yang mana dari sini, Y atau apa gitu kan, dari sini. Jadi kalau saya putar X ya, harapannya Z atau Y yang dapat. Berarti kalau saya X, sepertinya di sini yang dapat adalah Y. Ya, berarti setelah saya putar ini sebesar 90 derajat, maka yang Y di sini arahnya Z-nya ke sini. Kemudian yang ini saya putar lagi, yang ini saya putar lagi. Untuk dapat seperti ini, Y sudah dapat. Nah, Z sama X yang belum. Berarti kita putar terhadap sumbu Y sini ya. Kalau dia Euler terhadap sumbu Y di sini, tapi kalau fix patokannya yang ini, Z-nya. Ya. Karena yang vertikal ke atas adalah sumbu Z-nya. Yang kita putar sebesar 180 derajat sehingga Z yang ini ke sana, yang X yang sini ke kiri. Dapatlah seperti ini. Ya. Hasilnya juga sama. Jadi untuk fixed method, jadi Rx 90 derajat, ini 90 derajat karena putarnya kiri. Kemudian berikutnya ini diputar pada satu sumbu yang tegak ini. Yang tegak ini fixed frame-nya adalah yang ini kan patokannya. Ternyata ini adalah sumbu Z. Berarti diputar 180 derajat terhadap sumbu Z. Kalau Euler terhadap sumbu Y. Begitu ya. Dapatlah ini. Jadi kalau ini X, Z berarti kalau fix dia Z, X. Kalau Euler ini X, Y berangkat tetap X, Y. Seperti itu. Ya. Kita hitung matriksnya masing-masing seperti ini. Kita masukkan. Dapatnya adalah ini. Terus ini juga kita masukkan, ini nilainya. Dapat juga seperti ini. Hasilnya juga sama. Oke. Baik. Jadi inilah bagaimana kita mendapatkan matriks rotasi dengan dua metode yang berbeda, dengan metode fixed angles dan Euler angles. Terima kasih.